الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin fikih sirah nabawiyah yang kita petik dari salah satu karya besar ulama abad ini, Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Ali Zaid. Dan pada pertemuan yang lalu kita baru mengambil sesi yang kedua dari tema besar kita, yaitu permulaan, yakni wahyu. Sedikit mereview dari apa yang sudah kita ulas dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana di antara pelajaran penting dan berharga yang bisa kita petik dari tema besar kita adalah kenabian itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang itu diberikan kepada manusia-manusia pilihannya. Dan sebagaimana kita sampaikan, faedah ini menjadi bantahan keras dan menjadi pukulan telak bagi sebagian kaum muslimin dan orang-orang kafir, terutama adalah orang-orang orientalis serta ateis yang masih meyakini bahwasanya kenabian itu bisa diusahakan, kenabian itu bisa dicari, tinggal kita mengikuti pola dan proses sebagaimana Nabi SAW dahulu mendapatkan wahyu. Dan sudah kita sampaikan yakni kemarin, salah satu di antara orang-orang yang selalu menjadikan rujukan dalam masalah ini bahwasanya kenabian itu bisa diusahakan itu adalah Ibnu Sina, dan sudah kita yakni bantah beberapa pemikiran-pemikiran sesatnya. Kemudian di antara yang lain, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami definisi dari wahyu. Wahyu itu kalau seandainya kita kaitkan lafadz ini di dalam Al-Qur'anul Karim, ternyata memiliki banyak makna yang beragam. Terkadang ya wahyu itu memiliki makna yang umum dan terkadang khusus. Makna umum ini bisa ya berindikasikan sebuah isyarat yang itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi dengan samar, ya sebagaimana kita sampaikan kemarin ketika Allah Subhanahu wa taala firman wa ahwayna ila ummi Musa. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibundanya dari Nabi Musa alaihissalam itu menjadi seorang nabi dengan menerima wahyu, tidak. Karena wahyu di sini itu memiliki makna yang lebih umum. Pun demikian di dalam surat Al-An'am ayat 112 ketika Allah Subhanahu wa taala firman ya yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Ternyata wahyu ini juga dikaitkan ya dengan perbuatan dan tingkah pola syaitan. Ini bukan berarti kemudian syaitan dalam wujud jin maupun dalam wujud manusia itu bisa memberikan wahyu kepada orang-orang yang digoda, tidak. Tapi wahyu ini adalah bagian dari hembusan, rayuan dan godaan syaitan. Maka jangan sampai kita salah ketika kita mendapati lafadz wahyu di dalam Al-Quran yang sudah kita jelaskan banyak maknanya. Namun bila dikaitkan dengan wahyu yang maknanya lebih khusus, maka itu adalah bagian dari sebuah informasi, instruksi dari Allah kepada para nabinya dengan cara yang khusus, biasanya berisi perintah, larangan maupun kisah-kisah
masa lalu. Ini adalah makna wahyu yang sedang kita bahas ini, yaitu sebuah instruksi dari Allah yang itu ditujukan hanya kepada para nabi-nabinya. Jadi berarti manusia-manusia biasa ini, kalau kita mendapatkan semacam ada suara-suara sumbang, ada semacam kayak perasaan yang menggelayut dalam hati kita, maka bisa dipastikan itu bukan termasuk yani wahyu. Karena wahyu hanya diturunkan, hanya diberikan kepada para nabi, dan itu adalah manusia pilihannya Allah. Biturukin muayyanah, dengan cara yang khusus. Ya, sebagaimana kita sampaikan, ada kalanya dikirim malaikat, ada kalanya lewat mimpi, ada kalanya ya lewat suara gemerincing yang itu yang paling dirasakan dan paling ditakuti dan paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya banyak cara sampai dikirimkannya, diutusnya malaikat Jibril alaihissalam ini juga dalam berbagai bentuk. Terkadang dalam bentuk ya wujud aslinya, dan ini dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali sepanjang dan hidupnya, sebagaimana sudah kita sampaikan. Ya, adapun dalam wujud yang lain, wujud manusia ini cukup yani beragam. Ya, salah satunya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud manusia bertanya tentang Islam, iman, pun demikian dengan ihsan. Dan salah satu di antara ya malaikat Jibril ketika berwujud manusia itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, sebagaimana kisah yang sedang kita bahas ini. Ketika Rasulullah SAW dirangkul dengan begitu eratnya oleh malaikat, ini bukan dalam wujud aslinya, tapi ya dalam wujud yakni manusia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara sedikit review dari penjelasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Adapun faedah selanjutnya ya, ini sedikit mengulas sebenarnya ya, tapi kemarin belum kita sampaikan secara utuh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ummi. Ya, nah di sini kita sampaikan kemarin banyak sekali syubhat mengenai permasalahan ini. Ya, ini salah satunya itu disebutkan dalam sebuah artikel yang nanti bisa dilihat, dicek, rekontekstualisasi makna al-um pada diri Nabi. Ya, nah di dalam artikel yang ini seakan-akan atau memang itu sudah diyakini, penulis di dalam artikel ini benar-benar ingin menyanggah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maaf buta huruf, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok manusia, seorang nabi dan utusan yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dia sebutkan berbagai dalih. Saya sampaikan dalih, bukan dalil. Ya, berbagai dalih yang dia utarakan dalam artikel itu, dan memang ini senada dan sejalan dengan judulnya, rekontekstualisasi. Ya, konteks tualisasi makna al-um pada diri Nabi. Jadi seakan-akan ingin merubah kembali ya sebuah pemahaman sudah baku. Kita katakan sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW ummi itu la yuhsin atau la yahsun al-kitaba wal qiraah, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini seakan-akan ingin dibredel kembali lewat artikel dan tulisan ya orang yang tersebut ini. Banyak sekali syubhat-syubhat kita katakan yang disebutkan oleh beliau. Salah satunya adalah mengulas kembali bahwa makna al-um itu bukan berarti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi al-um itu dari kata ibu. Jadi Rasulullah SAW itu masih mak-maan atau mbok-mboken, istilahnya seperti itu disebutkan di dalam artikel tersebut. Dan diantaranya adalah bukti bahwasanya Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih ya, dan ini nanti dikomentari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya Nabi SAW itu kataba, fakataba dalam sebuah perjanjian Hudaybiyah, ketika itu menyampaikan hal ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, lah apakah Nabi SAW memang menulis sendiri? Berarti ya dalil tentang status Nabi SAW itu tidak bisa menulis akan runtuh. Ataukah makna kataba itu memiliki arti yang lain?
Ya, yang penting beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah bukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis yakni sendiri dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan yang ketiga di antara syubhatnya itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca. Terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwasanya akhir zaman nanti ketika datang yang namanya apa? Dajjal, itu ada apa? Yani huruf ka, fa, yani ra. Ya. Intinya beliau mencoba yani bagaimana Nabi SAW ketika menerangkan ada kaf, ada fa, ada ra, itu adalah bukti menurut klaim dia bahwasanya Nabi SAW itu bisa membaca. Ya. Dan di antara yang lain yang jamaah dirahmati Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 ini juga ditakwil, di mana Allah Subhanahu wa taala firman wa ma kunta ya wa ma kunta tatlu min qabli sampai kemudian wala takhutu bi yaminik, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan engkau enggak bisa menulis, engkau enggak bisa membaca di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Tapi ditakwil oleh orang ini bahwasanya ketidakmampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca, dalam menulis ini sebelum resmi di atas diutus sebagai Rasul dan Nabi. Tapi pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menjadi utusan dan sebagai Nabi, maka hal ini tidak berlaku lagi. Intinya ini adalah di antara beberapa yang syubhat yang lain itu disebutkan oleh seorang orientalis ya, dan beliau adalah penerjemah Al-Quran dari Perancis yang bernama Regis yani Blachir. Ya, ini termasuk orientalis terkenal ya, ternama dari Perancis, dan beliau adalah orang yang menerjemahkan Al-Quranul Karim. Tapi ya, yang namanya orientalis itu pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung. Salah satunya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini, dalam kasus statusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwasanya ummi itu kata dia, ya, padahal dia nggak memiliki latar belakang keilmuan yang cukup yakni dalam mengomentari hal ini, tapi beliau ikut-ikutan mengomentari di dalam yakni karangan kitabnya tentang Introduction and yakni Quran, ya, memperkenalkan tentang Al-Quranul Karim, karangan yakni beliau ini seorang orientalis dari Perancis. Dia mengatakan bahwasanya yang namanya ummi itu adalah memang benar, dia lebih condong tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi bukan secara mutlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut klaimnya ini adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kitab-kitab yakni zaman dahulu, terutama Taurat yang itu ditulis dengan bahasa selain bahasa yakni Arab. Dengan kata lain, dia masih meyakini Muhammad itu adalah orang yang cerdas, bisa membaca dan bisa menulis bahasa Arab saja. Adapun yakni bahasa Ibrani, yakni bahasa asli dari siapa? Yakni dari kitab yakni Taurat, itu yang dinafikan menurut yakni klaim beliau. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, intinya pembahasan tentang ummi ini cukup yakni panjang lebar. Banyak yakni syubhat mengenai hal ini. Yakni bahkan masyarakat yakni kita pun yakni ada yang masih meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas, lebih cerdas daripada kita, mampu dan bisa membaca dan menulis. Intinya seperti itu. Lah bagaimana sekarang tanggapan di antara yakni para ulama? Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya, baik dari dulu maupun dari yakni hingga sekarang, dan ini adalah ulama-ulama yang kredibel, yang tidak diragukan kapasitas yakni dan kemampuan keilmuannya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummi disebutkan dalam banyak ayat, ya, itu artinya la yahsun al-kitaba walal qiraah, tidak bisa membaca dan tidak bisa dinulis. Ya, dan ini diungkapkan oleh banyak ulama. Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Imam Al-Wahidi di dalam tafsirnya Al-Basit itu sampai menukil ittafaqa al-ulama. Ya, berarti ya, permasalahan ini itu sudah disepakati oleh para ulama. Saya nggak tahu mereka membaca ataukah tidak. Saya nggak tahu mereka itu memang sengaja menyembunyikan ataukah yang tidak. Tapi ya, penuturan dari para ulama yang kredibel ini jelas-jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disepakati oleh para ulama adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka oleh karenanya, ya, Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tanwir wa Tahwir itu juga sama, mengatakan bahwasanya yang namanya ummi itu adalah seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan masih banyak lagi yang dijamaah. Ibnu Katsir menuturkan hal itu, sampai kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menguatkan akan hal itu semua. Ya, lantas apakah ya dengan mudahnya kita mempercayai
ucapan-ucapan yang tidak kredibel omongannya, bahkan orang-orang non-muslim, kemudian kita mengabaikan kesepakatan dari para ulama-ulama yang sudah kita jelaskan, dan mereka-mereka adalah orang-orang yang kredibel. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya ini. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang fatal di dalam memahami sebuah teks, ayat, nas, ataupun kisah sebagaimana yang sedang kita bahas ini. Dan ummi itu disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah, bahkan disebutkan pula di dalam beberapa athar para sahabat. Tentunya untuk memahami makna yang sebenarnya kita kembalikan kepada orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya. Ini adalah bantahan yang pertama dan itu sudah disepakati. Adapun yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menulis dengan tangannya sendiri di dalam perjanjian Hudaybiyah. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Makanya hal ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya di dalam hadis sahih itu memang ada tulisan kataba Nabi, tapi makna dari kataba itu artinya Nabi SAW fa'amara bil kitabah. Nabi SAW memerintahkan kepada para penulis wahyu. Sebagian ulama mengatakan itu ditujukan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib yang hadir ketika itu. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu di antara penulis wahyu Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak menulis sendiri karena beliau tidak bisa menulis, tapi memerintahkan kepada pencatat wahyu untuk menulis. Dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Sekali lagi kita tidak meragukan keilmuan dari Ibnu Hajar Asqalani, dan beliaulah yang paling sebenarnya pantas untuk menafsirkan hadis ini, karena hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula disebutkan. Taib. Kemudian yang dibantah yang ketiga itu juga tidak ada dalil yang kuat bahwasanya Nabi SAW bisa membaca, buktinya ketika menyampaikan Dajjal itu nanti ada kaf, ada fa, ra. Nabi SAW menyampaikan hal itu agar para sahabat dan umatnya itu tahu yang namanya kaf, fa, ra itu menjadi salah satu di antara ciri khasnya Dajjal yang muncul di akhir zaman. Bukan berarti kemudian hal ini menjadi petunjuk Nabi SAW bisa membaca kaf, fa, ra. Karena Nabi SAW dalam konteks wahyu itu pasti menyampaikan. Dan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah sebuah wahyu. Tapi bukan mesti kemudian ada kaf, fa, ra kemudian bisa dipastikan dan menjadi petunjuk Nabi SAW bisa membaca. Ini nggak ada dalil sama sekali. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, subhanallah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu pernah membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang bisa membaca dan menulis dengan sebuah logika yang cukup bagus. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya ilmu ini adalah target kita untuk kita bisa raih. Dan banyak media, kata beliau, untuk bisa menghasilkan ilmu. Salah satunya adalah dengan membaca. Salah satunya adalah dengan menulis. Ada kalanya itu adalah dengan ditalkin, tanpa melalui media menulis dan membaca. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya kita dapati seseorang itu mampu bisa menulis, mampu kemudian dari tulisan itu dia bisa membaca, dan dari bacaan dan tulisan itu dia bisa mengambil berbagai ilmu dari buku-buku para ulama, kita katakan ini adalah proses yang wajar yang banyak dilalui oleh manusia. Hampir semuanya ketika belajar kan seperti itu. Coba kita lihat anak SD, nggak mungkin kemudian langsung kemudian cespleng diajari hal-hal yang rumit, tidak, melalui proses dasar dulu. Pondasi mereka belajar bagaimana merangkai huruf, memperkenalkan huruf, nanti membaca, kemudian menulis, rangkai-rangkaian huruf. Ini adalah proses yang cukup panjang dan itu adalah memang tahapan-tahapan yang banyak dilalui oleh manusia. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hal ini tidak berlaku pada diri Nabi SAW. Nabi SAW sengaja dijadikan oleh Allah SWT ummi, tidak melalui proses media membaca dan menulis. Tapi Nabi SAW langsung bisa memahami ilmu itu dengan talqin, menyampaikan. Jadi dengan kata lain, Nabi SAW menggunakan media, audio, dan yang namanya memori Nabi SAW yang begitu kuat sekali. Kata beliau, kalau seseorang itu bisa mencapai sebuah derajat ilmu tanpa melalui proses yang biasanya dilalui oleh manusia yang wajar biasa seperti kita, lewat tulisan dulu, lewat belajar membaca, maka berarti ini menunjukkan manusia ini akmal
wa afdal, kata Ibnu Taimiyah. Berarti manusia ini adalah manusia yang paling sempurna, memiliki kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Bukan menunjukkan Nabi SAW ketika kita katakan dia nggak bisa membaca menulis, Nabi SAW ini nggak zen, Nabi SAW ini nggak super, Nabi SAW ini nggak pandai. Salah. Ya, karena sekali lagi menulis dan membaca itu baru salah satu di antara media cara kita bisa menggapai ilmu. Banyak cara yang lain. Ya, makanya kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW ketika disuruh oleh malaikat, dipaksa untuk membaca, dia mengatakan ma'ana biqori'in. Tapi giliran kemudian dibacakan kepadanya, subhanallah, hanya sekali langsung yakni nempel yakni dalam memori Nabi SAW. Makanya media ilmu itu tidak hanya dua cara ini saja. Ini yang kemudian menjadikan Ibnu Taimiyah membantah secara dengan pukulan yang telak kepada mereka yang mengingkari bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bantahan lagi mengenai orang yang mentakwil surat Al-Ankabut ayat 48 ini, katanya itu adalah ketidakmampuan Nabi SAW itu ketika sebelum diangkat menjadi utusan. Ketika Nabi SAW sudah resmi menjadi utusan, sudah resmi menjadi Rasul, Nabi, ya, Nabi SAW itu Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk bisa membaca dan bisa menulis sampai wafat. Dan ini dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ibnu Katsir mengatakan nggak ada dalil mengenai hal itu. Bahkan beliau mengatakan karena Nabi SAW nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, daiman ila yaumiddin, kata beliau. Ya, sampai beliau mengatakan tidak hanya sampai meninggal. Sampai apa? Yaumiddin, sampai kapan? Sampai kiamat. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW statusnya itu tidak akan luntur pada dirinya sebagai seorang yang ummi. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW daiman ila yaumiddin, sampai mengatakan demikian Ibnu Katsir. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang valid, yang mendukung bahwasanya Nabi SAW itu bisa membaca atau bisa menulis. Dan ini adalah bagian dari, maaf, bukan berlebih-lebihan, tapi dalam bahasa Arab itu ada namanya hiperbola. Ya, ada namanya mubalaghah fil kalam. Mengatakan tidak hanya saya meninggal, kata Ibnu Katsir, ila yaumiddin, sampai hari kiamat pun Nabi SAW enggak akan bisa membaca dan bisa menulis ini, subhanallah. Dan ini adalah bantahan bagi orang yang mengatakan demikian. Adapun sekali lagi bantahan untuk seorang orientalis Regis Blacher dari Perancis yang mengatakan Nabi SAW itu enggak bisa membaca dan menulis, itu hanya dikhususkan pada bahasa-bahasa selain Arab, yaitu bahasanya kitab Taurat, yaitu bahasa Ibrani. Ini pun harus didukung dengan dalil dan tidak ada dalil yang mendukung akan hal itu. Jadi ini hanyalah klaim semata yang memang tidak ada landasan dalil yang kuat dari seorang orientalis. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang mempercayai akan hal ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit dari gambaran status Nabi SAW sebagai ummi yang itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pun demikian dengan bantahan-bantahan terhadap beberapa syubhat ini semakin meyakinkan bahwasanya para ulama mengatakan keberadaan Nabi SAW ummi tapi mampu merekam apa yang beliau dengar dan mampu menyimpan dalam memorinya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang memang benar-benar mendapatkan mukjizat dengan statusnya sebagai seorang ummi tapi mampu merekam semuanya. Ya, karena jarang kita dapatkan. Ya, kenyataannya orang yang buta huruf, maaf kebanyakan orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu berpengaruh kepada tingkat IQ mereka. Ya, itu yang kemudian mereka jadikan sebagai standar dan ukuran. Biasanya orang yang padahal Nabi SAW adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang luar biasa. Ya, bahkan dengan dijadikan ini nanti kita akan disampaikan ada beberapa alasan. Kenapa sih Nabi SAW dijadikan sebagai seorang ummi ini? Imam Al-Mawardi pernah menuturkan dan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ada sekitar 3 alasan. Ada tiga alasan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW sebagai seorang yang ummi. Yang pertama, ini seharusnya kita sadari penting sekali. Yang pertama, agar berita yang disampaikan yang kita dapatkan dalam kitab-kitab suci
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sama dengan realita yang ada pada diri Nabi SAW ketika sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, terus apa yang hubungannya? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keberadaan Nabi SAW sebagai utusan terakhir itu sudah disinggung dalam kitab-kitab masa lalu. Pernah kita bahas. Yang kedua, di antara tanda-tanda dan ciri khas karakter, sifat pribadi Nabi SAW yang termaktub dalam kitab suci itu adalah seorang ummi. Nah, kalau seandainya Nabi SAW nantinya itu bukan ummi, berarti jadi ada yang tidak sinkron di sini, ada kontradiksi. Makanya Al-Quran sendiri dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yajidunahu maktuban, ya, indahum alladzi yajidunahu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Nah, di sini siapa mereka? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Jadi mereka menyadari bahwasanya di dalam kitab Taurat, kitab Injil itu sudah ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Salah satu cirinya apa? Yani ummi. Dan ummi sudah mafhum. Ya, ummi itu artinya lah yang sebagaimana kita sampaikan sudah ittifaq di antara para ulama. Ya, itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu untuk menyesuaikan. Subhanallah, ini sudah di luar skenario manusia dengan segala keterbatasannya. Ini sudah masuk skenario Allah. Kalau seandainya nanti ada perbedaan, berita yang ada di dalam kitab suci itu Nabi SAW ummi, ternyata di sini pandai dan cerdas, bisa membaca dan bisa menulis, apa yang terjadi? Imbasnya besar. Dakwah Nabi SAW nggak akan diterima. Ya, ini berarti maaf, Nabi kaleng-kaleng. Berarti ini bukan Nabi asli. Karena yang kita cari Nabi itu adalah ummi. Coba kita lihat, subhanallah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, skenario jauh sekali sudah ada dalam kitab-kitab mereka, dan itu memang sejalan dengan kepribadian Nabi SAW ketika resmi menjadi utusan. Dalam Al-Quran juga mengisahkan akan hal itu, ada di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Taib. Alasan yang kedua dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Ya, hal ini juga agar bisa menyesuaikan, kata beliau, agar bisa menyesuaikan dengan kondisi rata-rata masyarakat di mana Nabi SAW hidup bersama mereka. Ya, dan kita tahu kebanyakan masyarakat jahiliyah apa? Ya, di kota Makkah rata-rata apa? Yani ummi. Dan ini sudah dikisahkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Fil ummiyin. Ya, karena masyarakat yani jahiliyah, penduduk Arab, penduduk yani kota Makkah yani ketika itu kebanyakan didominasi oleh orang-orang yang ummi. Ya, ummiyin disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Dan kata yang Imam Al-Marwardi ini agar menyesuaikan dengan kondisi yani mereka. Lah, nggak bisa menulis, yani nggak bisa yani membaca. Adapun yang ketiga, yani jamaah dirahmati Allah, yani subhanahu yani wa ta'ala, di antara alasan terakhir dikemukakan oleh Imam yani Al-Mawardi itu adalah ya agar hal ini bisa menghilangkan yani suudon, ya, menghilangkan yani suudon kalau seandainya Nabi SAW itu yani orang yang bisa membaca dan bisa yani menulis, ya, berarti ada kalanya Nabi SAW itu menyampaikan Al-Quran hasil dari apa? Bacaan dan telaah yani beliau terhadap kisah-kisah masa lalu. Makanya suudon ini kemudian di-cut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jadikan Nabi SAW yani ummi. Ya, kalau seandainya Nabi SAW yani ummi, kemudian menyampaikan wa ma yantiqu anil hud, ya anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW bisa dipastikan ini pasti bukan dari hasil yani bacaannya Muhammad, karena Muhammad seorang yani ummi. Ya, makanya Nabi SAW itu kan yani nggak bisa kemudian menyampaikan wahyu secara langsung. Berbeda kalau orang cerdas yani bisa. Ketika yani ada gangguan, saya dapatkan wahyu karena dia pernah membacanya. Nabi SAW wa ma yantiqu anil hawa, menunggu yani wahyu itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini adalah alasan yang ketiga untuk menghilangkan yani suudon, bahwasanya Nabi SAW itu mengajarkan, menyampaikan wahyu itu hasil dari ya bacaan dan telaah kitab-kitab yani masa lalu. Subhanallah. Sekali lagi ini adalah skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada hikmah di balik yani itu yani semua. Seharusnya kita nggak terlalu, maaf ya bahasa kasarnya, jangan terlalu kita itu baper lah. Kok merasa ya Allah Nabi kita kok
maaf nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Seharusnya superhero kan bisa, ya ini segalanya. Kita nggak bisa menggunakan logika, maaf, ya yang cetek dan pendek, ya ini seperti itu. Kalau memang kita menginginkan semuanya harus sempurna pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka hal ini akan menjadi, ya ini satu ganjalan berat. Pernah kita sampaikan ya ini dahulu. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai didantikan itu adalah mengalir pada dirinya, itu adalah, ya ini apa dulu? Darah ya ini Tuhan. Maka berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seharusnya kemudian semenjak yani kecil itu hidup dalam, maaf, keyatimannya. Masa seorang Nabi kok hidup terlunta-lunta, pengasuh nggak jelas dari sini ke sana? Pasti yani mulai dari awal yang semuanya itu harus lurus-lurus saja kehidupannya. Ya, tidak seperti itu. Kita berpikir logis. Jangan melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita melihat yani pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Ibrahim itu penuh dengan cobaan, nggak lurus-lurus saja. Yang namanya ayahnya, yani seorang kafir. Nabi Musa yani alaihissalam pun demikian. Ya, pun demikian Nabi Nuh yani alaihissalam. Jadi tidak harus kemudian itu kan keinginan kita. Karena kita itu banyak apa? Banyak terkena yani kontaminasi dengan cerita-cerita fiksi superhero. Karena superhero itu kayaknya harus apa? Harus semuanya sempurna gitu loh. Ya, kalau bisa menang terus, ya menang terus, oke gitu. Tapi dalam hal ini sepertinya menjadi aib yani bagi mereka. Karena kita itu sudah banyak ya terkena yani apa novel-novel dan dongeng-dongeng yang itu sifatnya fiktif. Tidak seperti itu yani jamaah. Maka oleh karenanya yang jadi ukuran kita itu adalah dalil. Dan yang kedua, pelajari hikmahnya. Kadang-kadang kita melupakan yani hikmah di balik itu. Lah kalau seandainya kita itu melupakan dan mengabaikan yani hikmah, ya sudah. Kalau seperti itu, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala jadi monggo dikritisi. Kenapa harus ada anjing? Anjing itu sudah nggak memberikan manfaat. Anjing itu juga banyak-banyak ya liurnya juga susah kalau terkena yani kita, dagingnya nggak bisa dimanfaatkan, bahkan yani kalbul aswad itu juga ada yani apa kerugiannya juga banyak. Kenapa kemudian kita nggak mengkritik itu juga? Maka zaman-zaman nanti Allah Subhanahu wa taala yani intinya di dalam yani kita mempelajari sebuah yani syariat itu adalah bagaimana kita bisa mengedepankan, memprioritaskan hadis atau dalil-dalil yang sahih. Ya, meskipun itu dirasa kurang nyaman dalam hati kita, meskipun pada dasarnya kita kurang sreg untuk bisa menerimanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, contohlah para sahabat. Ya, makanya disebutkan para sahabat mendapatkan banyak sekali yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian. Kenapa? Salah satunya di dalam surat An-Nur. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih ayyaqulu sami'na wa ata'na. Para sahabat itu subhanallah patuhnya, setianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Sudah sami'na wa ata'na kalau betul. Disebutkan yang dalam surat Al-Ahzab ini juga. Wa ma kana lil mu'minin wala lil mu'minatin ya idza qada wa rasul ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sebenarnya sebagai seorang mukmin kalau sudah diputuskan ini dalilnya sudah sahih, enggak usah kemudian kita menimbang-nimbang sih. Ini kayaknya enggak pas dengan logika kita. Ini kayaknya kurang cocok dengan ini semua. Ya, seharusnya kita mencontoh mereka. Mereka menjadi kader terbaik karena salah satu di antaranya adalah selalu patuh, selalu yani taat tanpa menimbang yani lagi. Karena setiap perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada kebaikan di baliknya dan setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada keburukan. Sekalipun terkadang hati kita, jiwa kita itu belum bisa menerima 100% yani persen. Ya, itu adalah yani intinya. Taib. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita petik adalah pentingnya kita memiliki istri yang solehah. Ya. Nah, misalnya sudah nikah tapi istrinya nggak solehah gimana ini? Nikah lagi. Kalau yang belum nikah mungkin barangkali masih ada kesempatan. Tapi ya intinya ya faedah yang bisa kita petik dari pelajaran permulaan wahyu ini adalah pentingnya ya kita memiliki istri yang solehah. Kita bisa melihat Khadijah radhiyallahu taala anha 25 tahun. Mas, ini adalah waktu yang cukup panjang ya untuk yani durasi masa pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menaikkan tensinya, tidak pernah menaikkan yani suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berlemah lembut.
Makanya inilah yang kemudian membekas pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita satu-satunya yang tidak pernah ya hilang ya di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Khadijah. Sekalipun beliau sudah menikah dengan banyak wanita setelahnya. Maka pernah kita sampaikan, Khadijah menjadi satu-satunya wanita yang tidak atau belum pernah mengalami poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami baru setelah wafatnya yakni Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini pentingnya apa bukti solehahnya Khadijah radhiyallahu anha dalam cerita dan kisah ini? Kita bisa melihat ya, Khadijah radhiyallahu anha ini benar-benar ya mampu tampil menjadi apa? Maaf, bahasanya sekarang itu solution maker. Bukan yakni trouble, yakni maker. Jadi beliau tuh bisa untuk menjadi orang yang berada di garda depan untuk bisa menyajikan beberapa solusi-solusi bagi suaminya dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang ketakutan. Ya, kita nggak bisa membayangkan ya ini jamaah. Tapi kadang-kadang seorang wanita itu kan kadang-kadang kurang peka dalam hal ini. Ya, itu adalah bukti bahwasanya dia yakni bukan wanita yang yakni soleha. Kadang-kadang yakni pulang kerja kan capek ya suaminya. Ternyata yakni dapatnya juga sedikit. Nggak tahu kondisi di pasar seperti apa. Padahal kadang-kadang itu lapak itu juga dikejar-kejar sama satpol. Yani PP itu nggak pernah tahu. Yani istri sudah di rumah capek, dapatnya sedikit, nggak peka. Ya, ngapain yani pulang? Ya dapat 20.000 kok sudah. Yani pulang. Padahal itu sudah nggak dapat tempat itu. Karena masa pandemi dikejar-kejar sama satpol PP. Ya subhanallah. Lah, coba yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bandingkan dengan kondisi siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita tahu yang namanya laki-laki itu harus menampilkan sifat apa? Yani keberanian. Seorang pemberani itu biasanya melekat erat yani pada seorang yani laki-laki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yani datang. Ya. Merasa takut yani banget. Tapi Khadijah radhiyallahu anha enggak pernah sekalipun kemudian menghardik. Ya, malah diberikan ya di panggung. Coba ceritakan seperti apa. Subhanallah. Yani dengan lembutnya Khadijah radhiyallahu anha diceritakan ini tet. Ini apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Enggak malah menghardik dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Allah la yuhzikallah yani abadan. Wahai yani suamiku tercinta, kalau apa yang engkau ceritakan seperti ini saya yakin, subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin sebenarnya menghinakan yani kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak sedang memberikan ya sebuah bentuk penghinaan kepada yani dirimu, karena engkau adalah orang yang mulia selama ini disebutkan dan lain sebagainya. Nah, kita akan sebutkan yani beberapa yani faedah yang lain. Intinya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti pentingnya memiliki istri yang soleha. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Ahmad Syakir bahwasanya hadis ini sanadnya yani sahih, yani idza nadarta ilayya sarratka. Ya, kalau seandainya wanita soleha itu kalau engkau melihat mungkin sekedar melirik yani saja, subhanallah, engkau merasa nikmat, engkau merasa bisa tenang, engkau bisa merasakan ya kenyamanan yani dalam hati. Ya, dan seandainya engkau memerintahkan yani dia atau atska, dia pasti langsung samina wa ta'na. Memang berat, tapi inilah karakter yani khairun nisa, karakter dan sifat sebaik-baik yani wanita. Dan seakan-akan semua sifat yang sempurna pada khairun nisa itu ada pada diri yani Khadijah radhiyallahu taala yani anha. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala. Lah, inilah diantara yani faedah yang ke-10. Adapun yani faedah yang berikutnya yang bisa kita petik ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berbuat yani kebaikan dengan niat ikhlas ini penting. Ya, orang yang rutin yang senantiasa berbuat kebaikan dengan niat ikhlas. Kata para ulama ini faedah penting. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan dia selamanya. Ya. Kalau menguji iya, tapi ujian itu bukan untuk sebagai bentuk penghinaan kepada hambanya yang selalu berbuat kebaikan sekecil apapun atas landasan ikhlas. Nah, inilah yang bisa kita petik dari ucapan Khadijah radhiyallahu anha, dan itu memang sejalan dengan realita yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khadijah kan mengatakan, wallahu la yukhzikallahu abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu, enggak mungkin katanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu?
kalau engkau adalah orang yang tasdukul yani kalam, ya, wa tu'inal yani mawa al-kal. Engkau adalah orang yang selalu tasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Engkau selalu berkata yani jujur. Engkau selalu membantu orang yang membutuhkan. Engkau selalu membantu orang yang, ya, orang-orang fakir dan lain sebagainya. Apakah mungkin orang yang berbuat kebaikan seperti ini dengan landasan yang ikhlas itu adalah orang-orang yang akan dibenci, yang dimurkai, orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu nggak mungkin. Ini adalah pelajaran yang berharga. Dan memang hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunahnya dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, sona'i al-ma'ruf taki masari'a as-su. Artinya apa? Ini penting ya, ini kaidah. Dan ini diperkuat dalam hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda, dan hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ma'ruf, ya tentunya dengan keikhlasan, ya, ya, taki itu bisa menghalangi dirinya, ya, terjerumus ke dalam yani hal-hal yang buruk, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membantunya. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakannya. Apakah hal ini kontradiksi dengan ujian para nabi, ya, yang semakin meningkat dan tinggi keimanannya itu akan semakin yani besar dan berat pula yani ujiannya? Tidak. Ya, ujian itu adalah syai', perkara, sedangkan yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindunginya orang itu karena faktor suka berbuat yani kebaikan itu adalah perkara yang lain. Ya, tapi kalau seandainya kita gabungkan, kita kompromikan, ya, bahwasanya yani ujian itu bagi orang yang suka berbuat kebaikan dengan ikhlas itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakannya, tidak. Makanya Rasulullah SAW yani pernah bersabda ketika ditanya ayyun nasi asyaddu balaan, seperti apa sih karakter manusia itu yang paling berat, paling besar yani ujiannya? Ternyata yang paling tinggi, ya, ranking pertama itu adalah para nabi. Dan kita tahu para nabi adalah orang yang paling senantiasa menjaga amal baiknya, tentunya dengan menjaga keikhlasannya. Tapi ternyata di balik itu Allah Subhanahu wa taala menguji terus dengan ujian yang begitu berat dan besar. Tapi apa? Ini adalah bukti ternyata Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin mengapresiasi jerih payahnya. Allah Subhanahu wa taala ingin tahu bahwasanya dengan keimanan yang begitu tinggi, yang namanya ujian itu juga akan semakin yani berat. Yani sama juga yani jamaah. Tatkala kita memiliki anak, pernah kita sampaikan yani dahulu. Kalau seandainya benar-benar kita sayang kepada anak kita, uji mereka. Bukan yani semakin dimanja, bukan semua fasilitas kemudian kita, ya, lengkapi, yani tidak dengan seperti itu. Karena ini adalah sebuah kaidah yang kedua lagi. Ya, bukti sayang, pernah kita sampaikan, bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada manusia-manusia terbaik pilihannya itu pasti akan diuji. Maka pun demikian dengan kita. Bukti sayangnya kita kepada anak istri kita, bukti sayang kita kepada mahasiswa, bukti sayang kita kepada murid-murid kita, ujian nih mereka. Kalau nggak ada ujian, maka berarti itu bukan dianggap sebagai bukti kita sayang dan cinta kepada mereka. Intinya seperti itu, ya nih. Maka yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya sona'yul ma'ruf taki masari yani as-su. Mudah-mudahan hal ini bisa yang difahami. Adapun berikutnya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini ada pelajaran yang berikutnya, yaitu bolehnya kita memuji orang lain. Bolehnya kita memuji orang lain. Padahal kita tahu memuji orang lain itu pada dasarnya adalah terlarang. Kita tidak diperbolehkan suka mengobrol pujian kepada orang lain. Makanya di dalam sebuah hadis sahih disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, Miqdad ini pernah kemudian bahasanya nyauri, Pak. Nyauri itu apa, ya? Melempar wajah orang yang suka memuji itu dengan apa? Biturab, ya, dengan pasir, dengan tanah. Ya. Nah, ketika ada orang yang suka muji langsung kemudian dilempar ya wajahnya itu dengan pasir, dia marah. Tapi dia sampaikan, ya, amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu karena beliau seorang sahabat. Beliau tahu betul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, ya, kalau seandainya, ya, kita melihat an-nukhfiya yakni fi atau ala wujuhil maddahin at-turab. Kalau seandainya engkau itu melihat, maaf ya,
Ini juga berat ya kalau seandainya kita praktekkan di zaman ini. Maaf, yang namanya penjilat ini kan banyak kan. Kita melihat ini banyak penjilat kemudian kita lempari, ya udah, nanti kita yang diperkarakan. Tapi subhanallah, ini adalah salah satu di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya orang yang suka ngobrol, apalagi penjilat, ini benar-benar pada dasarnya adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Dan banyak dalam riwayat yang lain. Tapi selayaknya kalau seandainya kita memuji itu bukan kemudian mengobrol pujian-pujian. Tapi seharusnya kita itu harus mengucapkan dengan cara yang benar. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya ahsibuhu kada. Allahu hasibu wa la nuzakki 'alallahi ahada. Seharusnya itu yang kita ucapkan. Karena kita tidak tahu yang nampak itu adalah yang terlihat oleh kita. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin barangkali dia punya tendensi yang lain yang terselubung di dalam hatinya. Makanya disunahkan bagi kita kalau seandainya kita ingin memuji seseorang itu adalah wala nuzaki 'alallahi ahadan. Saya rasa orang ini bagus. Sebatas pengetahuan saya. Allahu hasibu. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu mengenai hal ini. Wala nuzaki 'alallahi ahadan. Itu adalah ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Tapi terkadang hal itu diabaikan. Dia tahu dalilnya atau tidak. Dia tahu tata caranya memuji atau tidak. Intinya kalau seandainya banyak orang mengobrol janjinya, mengobrol apa? Pujian kepada saudaranya, apalagi sampai menjilat, pada hukumnya jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah sesuatu yang terlarang. Tapi pertanyaannya, kenapa faedah yang bisa kita petik? Memuji itu dibolehkan. Iya, memang dibolehkan. Imam Nawawi rahimahullah taala menunjukkan bahwasanya jamaah memuji itu sebenarnya terlarang. Dibolehkan itu karena bila hal itu bisa selamat dari 3 hal. Yang pertama, kalau seandainya jamaah dirahmati Allah, pujiannya itu bukan mengada-ngada. Bukan mengada-ngada. Maaf dia itu bodoh banget, tapi dipuji-puji, dia itu pandai banget loh. Dia itu cerdas, IQ-nya itu ngalahkan Einstein dan sebagainya. Nah ini sudah, padahal maaf loh itu seperti itu. Nah ini adalah pujian yang mengada-ngada. Tapi kalau seandainya pujian sesuai dengan kenyataannya, kata Imam Nawawi, hal itu dibolehkan. Kita tahu dia pandai dalam bidang yang ia geluti. Dia pandai membangun rumah. Kita puji sesuai dengan bidangnya. Maka hal ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, pada dasarnya diharamkan. Asalkan yang kedua, hal itu dibolehkan kalau seandainya pujiannya itu tidak berlebihan. Berlebihan. Terkadang dia ganteng. Dia memang ganteng, tapi kadang-kadang dibumbu-bumbui dengan kata-kata yang menunjukkan berlebihan, hiperbolis lah. Dia itu ganteng. Seperti gantengnya Nabi Yusuf. Pokoknya nggak ada semuanya dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu lebay dalam berlebihan dalam memuji. Kalau seandainya dia ganteng, katakan dia ganteng, alhamdulillah, wala nuzaki 'ala ahad, selesai. Nggak usah kemudian ditambah-tambah dengan bumbu ini. Dia terbaik, dia tercantik, dia terganteng di alam semesta ini, subhanallah. Itu nggak terlalu seperti itu. Ini terlalu lebay jamaah. Lah kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau sampai berlebihan haram hukumnya. Tapi kalau seandainya secukupnya, hal ini masih dibolehkan. Yang ketiga, asalkan dibolehkan asalkan orang yang dipuji ini tidak dikhawatirkan semakin ujub. Lah itu kembali kepada apa? Kebiasaan tatkala kita bergaul dengannya. Kita kan tahu dia kadang-kadang sombong, dipuji saitik saja langsung gumede. Lah kalau seperti ini sudah selamanya, kalau bisa nggak usah dipuji. Hati-hati dengan karakter. Tapi kalau seandainya dia itu orang bertakwa, Ustaz, insya Allah saya puji dia itu orang kaya, suka berdewan, tak puji derma pun nggak pernah apa? Nggak pernah apa? Nggak pernah lupa daratan. Subhanallah. Dia orangnya memang tahan dengan pujian. Kalau seperti ini lolos, boleh bagi kita untuk memujinya. Ini adalah diantara beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Pun demikian dengan Khadijah radhiyallahu taala. Coba kita lihat, Khadijah memuji setinggi langit sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasrul rahim. Engkau suka berkata yang jujur, engkau ini semuanya disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Boleh enggak? Boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan orang yang kemudian
lupa daratan ketika dipuji. Kemudian yang kedua, yakni jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan oleh Khadijah itu realitanya memang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh yakni Khadijah itu bukan sesuatu yang berlebihan. Tidak kemudian membawa engkau adalah orang yang paling di dunia ini. Tidak seperti itu. Khadijah, yakni cukup, secukupnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau berkata jujur, cukup dengan yakni apa yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, hal ini terpenuhi 3 hal persyaratan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi intinya memuji orang lain itu pada dasarnya ya itu adalah terlarang. Ya, hal itu diperbolehkan dengan catatan yakni 3 hal sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ada pada dirinya, dan yang kedua tidak berlebih-lebihan, dan yang ketiga orang itu yakni tidak sampai besar kepala, ya tidak sampai ujub kalau seandainya yakni puji. Allah taala alam. Kemudian berikutnya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ya. Dakwah dengan menyampaikan kebenaran itu pasti akan memiliki musuh. Jadi nggak usah takut nanti, dan nggak usah berkecil hati, dan nggak usah khawatir. Waduh, kalau seperti ini ya nggak usah pakai ini, nanti saya kena IT, nanti ada yang kemudian memotong ya nih video saya, nanti saya takut, nanti saya dipenjara dan lain sebagainya. Ya bismillah, tawakal Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan ini adalah bukti-bukti dan kebenaran. Makanya faedah yang bisa kita petik apa? Tatkala seseorang itu mendakwakan sebuah kebenaran loh ya, pasti ya dia akan mendapatkan yakni musuh-musuhnya. Ya. Itu adalah sebuah yakni sunatullah yang tidak bisa yang dibendung lagi, tidak bisa dielakkan dan tidak bisa dihindarkan dari setiap para dai-dai yang selalu menyampaikan yakni kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwam minal mujrimin. Dan kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi yang menyampaikan kebenaran itu pasti akan memiliki apa? Musuh. Itu sudah menjadi sunatullah. Jadi para dai, para mubalik ya pasti ketika menyampaikan yang kebenaran itu pasti akan memiliki orang-orang yang tidak menyukainya. Ya mungkin barangkali menghalangi dia berdakwah, kemudian mengusirnya, kemudian membegalnya, kemudian membubarkan yani pengajian dan lain sebagainya. Mungkin ada saja orang-orang yang benci yani dengan yani kebenaran yang kita sampaikan, tapi intinya sudah sunatullah. Tidak hanya di dalam surat Al-Furqan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat 112 di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan akan hal ini. Wa kadzalika ya ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Astagfirullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap orang yang berdakwah dan manusia yang paling afdol dalam misi dakwah, misi yang mulia ini adalah para nabi, itu pasti akan dijadikan di antara mereka adalah aduan, musuh syayatinal insi wal jins. Ya, baik itu dalam wujud jin maupun dalam wujud yani manusia. Makanya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menuturkan hal ini dalam yani surat yani Al-Furqan ini juga ya kalau nggak salah Al-Furqan yani ayat di akhir-akhir wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu yani salama. Sebagian ulama menuturkan hal ini. Coba kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam maaf ya, kurang apa akhlaknya? Jujur iya, membantu sesama iya, gak diragukan. Seluruh kebaikan, akhlak mulia ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja apa? Dimusuhi. Apalagi yani kita dengan segala keterbatasan akhlak. Mungkin maaf kata-kata kita terlalu vulgar. Ya, karakter kita terlalu keras. Ya. Kalau saya dimusuhi malah lebih layak lagi kita mendapatkan yang musuh. Sekalipun itu adalah kebenaran. Lawang Nabi SAW orangnya lembutnya seperti itu, suka membantu, jujur, dan itu dapat ya sandangan dan menyandang apa gelar terbaik loh al-amin. Itu pun dari masyarakatnya. Dengan kebaikan akhlak pun masih yang dimusuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam akhir ini surat Al-Furqan ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna wa idza khatabahumul jahiluna qalu yani salama. Coba kita lihat. Ya, para ulama mengatakan jahilun berarti
setiap ibadur rahman yang itu selalu mendakwakan dan menebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Seorang dai kan seperti itu kan, dimanapun dia berada akan menebarkan kebaikan, pasti akan menemui al-jahilun, orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak mengerti, yakni orang-orang yang memusuhi. Itu adalah masuk dalam kategori apa? Al-jahilun, karena ini sudah menjadi sunnah, yakni sunnatullah, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yakni faedah. Adapun faedah berikutnya tidak kalah pentingnya, ya, ini berkaitan yakni dengan kejiwaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni berpisah dengan kampung halaman, dan insya Allah kita semua juga sama. Yani siapapun, ya, kalau sudah bekerja yakni jauh, biasanya ada kerinduan mendalam untuk bisa kembali kampung halaman. Ya, apalagi ini biasanya yang paling berat itu adalah istri, karena yang nama istri harus ngikut yakni suami. Berat yakni sekali, ya, berat. Yang jomblo belum bisa merasakan hal ini. Ya, kalau seandainya yang sudah menikah, masya Allah, luar biasa sekali beratnya, terutama wanita. Ya, makanya kadang-kadang kan orang tua, ya, apalagi kemudian punya putri satu-satunya, itu kadang-kadang memberikan persyaratan, jangan dibawa keluar ya dari kampung ini, jangan dibawa keluar dari rumah ini dan lain sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi yakni sedikit alot, ya, lamaran seorang laki-laki soleh kepada wanita yakni muslimah. Adzan. Baik, jadi kita akan lanjutkan sedikit ya, insyaallah setelah yakni adzan باذنillah taala. Tinggal sedikit, tinggal 2. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kembali ke tanah yakni kelahirannya ini pernah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan yakni apa? Tanah dan kampung halamannya. Di dalam sebuah riwayat, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, beliau pernah mengatakan ketika keluar dalam hijrahnya ke kota Madinah, beliau mengatakan, wallahi innaki, katanya, ya, innaki itu mengutarakan kota Makkah, sesungguhnya engkau la khairu ardillah, engkau adalah tempat yang paling afdol, yang paling baik, ya, wa ahab ardillahi ilallah, dan engkau menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, laula, ya, yani ma akhrajtani mink, laula anna qaumaka akhrajtamuni minki ma kharastu. Kalau bukan karena kaummu, wahai kotaku yang tercinta, itu mengusirku, pastinya aku nggak akan yani keluar dari tempat yang aku cintai ini. Ya, karena memang ya sama ya, kalau seandainya kita melancong masih mending, kita masih ada kesempatan untuk bisa kembali lagi, ya, sekedar untuk melepas yakni kerinduan. Tapi kalau seandainya diusir, itu kan berarti kan sudah kesannya kan yakni buruk yakni sekali, jelek yakni sekali, dan ini yang sebenarnya menjadi beban berat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang pernah diutarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan yakni kota Makkah, yakni beliau menatap yakni dari kejauhan sembari mengatakan hal ini, Allah, yakni innaka la khairu ardillah wa ahab yakni ardillahi ilallah, laula anna qaumaka yakni yakni akhrajuni yakni minki ma kharastu. Aku enggak akan yakni keluar, aku akan menghabiskan seluruh waktuku yang di sini, tapi gara-gara kaummu yang mengusirku, ya apa ada ya, aku harus keluar dari tempat yang mulia ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya, oh ya, ada kata-kata dalam riwayat yang lain disebutkan ini, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak habis pikir gitu ya. Ketika Waraqah itu mengatakan, engkau kelak, ya, akan, yakni apa? La yu'adzibunak. Umatmu atau pendudukmu ini akan menyiksamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kita itu menter ya ini saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan ini sebagai beban. Ya, memang sudah menjadi ujian hidup seperti itu. Kemudian dilanjutkan, mereka yakni semua akan latukadzibuna, penduduk yakni Makkah dan siapapun yang engkau dakwakan dengan dakwah yang mulia ini, pasti mereka akan mendustakanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian tidak menanggapinya, tapi giliran kemudian
Waraqah mengatakan, umatmu atau penduduk yang engkau dakwai dengan dakwah yang mulia ini, la tukhrijunak, pasti mereka akan mengusirmu dari tempat yang mulia ini. Ini yang kemudian Nabi SAW kemudian memberikan respon. Makanya seorang sejarawan, Imam As-Suhaili, mengatakan bahwasanya ini yang unik. Nabi SAW ketika disampaikan dakwamu akan didustakan, Nabi SAW masih bisa menahan. Ya, Nabi SAW, engkau akan disakiti, Nabi SAW masih menganggap ini wajar. Tapi giliran engkau akan diusir dari tempatmu, Nabi SAW kemudian berkomentar, apakah hal ini akan terjadi? Bagaimana mungkin? Karena Nabi SAW merasakan dia adalah orang baik. Nabi SAW mendapatkan gelar dari mereka sendiri, Al-Amin. Tapi apakah mungkin kemudian mereka akan mengusirku gitu loh? Makanya ini menjadikan apa? Ya, bukti bahwasanya mengusir dari tempat kelahiran, dari kampung halaman, ya, itu sangat membekas ya sekali dalam benak kita. Jadi bahasa kita ini benar-benar sangat mencoreng ya sekali. Kita didustakan ya nih, nggak ada masalah. Ya, kita kemudian disiksa, tetap ya menjaga kebenaran. Bagi Nabi SAW ini nggak ada masalah. Saya akan tetap yang bisa tabah dan sabar. Tapi ketika diusir, ini yang jadi masalah. Apa salah saya gitu? Ini berat, belum bisa diterima oleh Nabi SAW. Taib. Faedah yang terakhir ini berkaitan dengan status ya dan CV dari Waraqah bin Naufal. Nah, ini silang pendapat di kalangan para ulama ya nih jamaah. Pendapat yang pertama, Waraqah bin Naufal ya, itu ada yang mengatakan beliau adalah seorang sahabat. Ya, seorang sahabat. Makanya Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dan beberapa ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya Naufal ya, Waraqah bin Naufal ya, yang kemudian apa? Memprediksi dan bahasanya itu adalah menafsirkan pertemuan Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Beliau mengatakan bahwasanya Waraqah ini adalah seorang sahabat karena beliau telah mengimani Nabi SAW. Maka oleh karenanya salah satu di antara ulama abad ini, misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pun demikian dengan Syekh Shalih Fauzan, ketika ditanya statusnya Waraqah bin Naufal ini gimana, beliau mengatakan berdua ya, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan kalau disebut namanya itu kita disunahkan untuk mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Jadi Waraqah bin Naufal menurut Syekh Utsaimin adalah seorang sahabat, sebagaimana Abu Bakar, Ali, Utsman dan yang lain itu kita mendoakan kepada mereka. Ketika disebut Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ya mengatakan ya bahwasanya beliau bukan seorang sahabat. Yani bagaimana sahabat? Lah ketika itu Nabi SAW itu belum diutus. Jadi kan ada namanya proses Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama Iqra, itu resmi menjadi seorang nabi. Tapi belum qablar risalah, belum ada seruan untuk menyampaikan dakwah. Lah, ketika ada seruan dakwah, inilah siapapun yang mengimani dikatakan sebagai seorang sahabat. Adapun sebelum ada wahyu untuk mendakwakan kebenaran ya, itu maka belum disebut sebagai sahabat. Karena apa? Sebelum turunnya wahyu yang kedua, Waraqah ini sudah meninggal. Makanya pendapat yang kedua mengatakan beliau bukan seorang sahabat, tapi mereka sepakat bahwasanya Waraqah itu adalah seorang mukmin yang muwahhid, yang mengesahkan Allah dan mengimani kenabian Nabi SAW. Hanya saja beliau bukan seorang sahabat. Pendapat yang ketiga mengatakan tawakuf. Ya sudahlah, kita nggak usah terlalu dalam membahas masalah hal ini. Yang penting kita percaya beliau adalah seorang mukmin, beliau adalah seorang muwahhid, dia seorang sahabat atau tidak, nggak usah dibahas karena belum ada pendapat atau data serta riwayat yang valid mengenai hal ini. Allah taala alam bisawab. Ya, tapi sebagian yang besar ulama mengatakan bahwasanya Allah taala alam, bisa kita yakini beliau adalah seorang mukmin, beliau seorang muwahhid, dan sebagian besar mengatakan beliau bukan seorang sahabat. Allah taala a'lam bisawab. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa faedah-faedah yang lain. Ya, diantaranya adalah kebenaran Al-Quran. Tapi kebenaran Al-Quran ini bisa kita bisa kita petik pelajaran yang berharga dan faedah yang mulia ini dari apa?
dari status Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang itu wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang sudah kita ulas dari tadi subhat dan sudah kita bantah pula, dan kita menunjukkan bahwasanya berarti apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Nabi SAW ummi, itu menunjukkan kebenaran Al-Quran. Disebutkan di dalam kitab Taurat, Injil, Nabi SAW ummi, realitanya Nabi SAW juga ummi. Al-Quran juga menyatakan ummi. Berarti apa? Menunjukkan berita dan informasi yang kita dapatkan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya nggak tahu setelah ini apa Pak? Temanya apa insya Allah? Dakwah secara terang-terangan tuh Pak. Dakwah secara terang-terangan atau secara rahasia dulu ya, rahasia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana proses Nabi SAW. Ini kan baru permulaan wahyu ya. Proses selanjutnya itu dakwah secara rahasia, baru kemudian nanti dakwah secara terang-terangan. Ya, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ini. Ada pertanyaan monggo. Risalah kenabian itu sudah include masalah ini insyaallah. Nggih. Orang ke hadapan dan dipuji. Kalau memuji seseorang tanpa jabatannya, memuji dengan orang lain. Kalau orangnya ada ini. Baik. Ya ini sama juga. Ya. Ada adab-adab memuji ke kita. Ya ini kita dihadapkan pada orangnya langsung atau tidak pada orangnya. Ya, artinya fi yani ghaibi. Yang penting yani satu, adabnya itu adalah kita nggak langsung. Adabnya sebagaimana kita sampaikan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengajarkan bahwasanya apa? Yani aksibu kada wa kada. Ya, wallahu hasibu wala yuzati Allah yani ahada. Kita mengatakan bahwasanya apa yang saya lihat sebatas penglihatan dan mungkin pergaulan saya selama ini, dia adalah orang yang ya suka berderma, misalnya seperti itu. Itu adalah kata-kata yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ini adalah bagian dari adab memuji. Ya, lah kemudian kita gabungkan dengan persyaratan yang diumumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ketika kita memuji nggak usah terlalu lebay banget. Kalau seandainya kita ingin memuji bahwasanya si fulan ini adalah orang yang suka berderma, ya sudah selesai. Nggak usah kemudian dia berderma, ya ribuan, ratusan juta, MM-an, bahkan nggak usah. Ya, nggak usah berlebihan. Dan yang kedua, benar-benar kita harus benar-benar memuji sesuai dengan realita. Ya, jangan kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu ya yang itu ternyata semuanya adalah kepalsuan dan yang kebohongan. Dan yang ketiga, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita nggak langsung memuji di hadapannya, ada kekhawatiran kalau seandainya orang yang kita sampaikan pujian di hadapannya itu nanti menyampaikan, sedangkan orang ini adalah orang yang tidak bisa sabar dalam menghadapi pujian, selalu kemudian ujub, dipuji sedikit langsung kemudian besar kepala, maka alangkah baiknya kita nggak memuji. Ya, kita nggak memuji, sekalipun kita memujinya itu kepada orang lain. Dikhawatirkan hal itu kemudian disampaikan. Maka yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini dalam konteks misalnya kita tidak diminta yang sifatnya wajib. Ya. Kalau seandainya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam konteks kita itu dalam sebuah pengadilan di mahkamah dan kita diminta untuk menyebutkan, maka dalam hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya oh ini hukumnya boleh. Tidak, bisa saja naik derajat menjadi hukumnya wajib. Karena apa yang kita sampaikan ini akan bisa berpengaruh kepada keputusan seorang hakim. Ya. Jadi intinya sebenarnya adalah tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kalau seandainya kita ada etika-etika yang kita ditunaikan dan beberapa syarat yang diberikan oleh Imam Nawawi. Dan bahkan bisa derajatnya menjadi wajib kalau seandainya kita diminta untuk mengutarakannya. Ya, Allah taala a'lam yani bisawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Nggih. Wanita yang paling baik tadi kan dikatakan Portugal ya. Iya.
Rasulullah pernah ditanya, Abu Bakar, siapa yang kau cintai? Abu Bakar. Lalu siapa lagi? Bukan itu maksudnya ya Rasulullah. Iya. Dari kalangan ini Aisyah bilang. Iya. Manakah yang lebih cintai Rasul antara Nah. Aisyah atau Khadijah atau Aisyah? Taib. Pernah kita sampaikan yang ini dahulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis. Ya, kalau seandainya kita tidak jeli sebenarnya, dan itu sudah dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, manakah yang dicintai dan manakah yang lebih baik? Antara Khadijah kah ataukah yani Aisyah radhiyallahu taala yani anha? Ya, untuk yani masalah ya, manakah yang lebih baik? Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau hal itu dikaitkan sebelum kenabian, maka wanita yang terbaik, ya, wanita yang paling dicintai, yang paling banyak menyokong yang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau seandainya yakni pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasca yakni kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nantinya pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang terbaik itu adalah Aisyah radhiyallahu taala yakni anha. Ya, itu dalam hal yakni kebaikan yang ada pada yakni dua wanita terbaik yang menjadi ummahatul mukmin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya dipukul yakni rata secara umum, ya, manakah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintainya? Para ulama mengatakan yang bahwasanya adalah Khadijah. Bagaimana kita sampaikan yakni dahulu. Ya, kenapa? Karena yakni Khadijah ini adalah satu-satunya wanita yang tidak pernah yakni hilang dalam ingatan dan benak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika sudah menikah dengan Aisyah, dengan yakni siapapun, pernah kita sampaikan yakni dahulu, ya, yang terngiang dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Khadijah radhiyallahu taala yakni anha. Pun demikian, ya, waktu yang cukup lama ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Pun demikian, di antara sifat mulia sifat mulia Khadijah radhiyallahu anha itu apa? Ya, semoga kita sampaikan. Orang yang paling lembut dan enggak pernah menaikkan tensi suaranya, subhanallah. Ya, coba kita lihat dengan maaf ya, dengan istri-istrinya yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didemo loh ya, bareng-bareng oleh istri-istrinya. Itu enggak pernah. Ya, padahal yang namanya Khadijah radhiyallahu taala anha, yakni ketika itu sebenarnya kalau dibilang sangat memungkinkan sekali yakni untuk berbuat demikian. Karena yang namanya Khadijah kita lihat dari sisi bangsawan terhormat kan, dari sisi kekayaannya, lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu pegawai, ya, pegawainya. Ya, sebenarnya mampu sekali untuk berbuat maaf loh ya, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan ini kembali. Anda itu nggak usah terlalu, misalkan ya, seandainya berkata demikian itu mampu bagi Khadijah. Anda itu nggak usah terlalu lebay dan sebagainya, nggak usah sombong. Dulu kamu itu adalah bawaan saya. Itu sebenarnya mampu bagi Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, tapi subhanallah, 25 tahun ini adalah waktu yang cukup panjang. Ya, dan Khadijah radhiyallahu taala anha itu nggak pernah ya menaikkan tensinya. Karena ini adalah biasanya sifatnya seorang wanita. Apalagi sifat-sifat yang mulia yang lain. Ya, maaf, sifat-sifat yang buruk yang lain itu jauh pada sosok diri yakni Khadijah radhiyallahu taala yakni anha. Kalau menaikkan yakni suara saja nggak pernah, apalagi yang lain. Makanya bisa kita yakni lihat yakni dalam peristiwa ini subhanallah nggak ada celaan, dengan lembutnya ya selalu memberikan yakni solusi-solusi untuk yakni suaminya. Yakni bukan kemudian dikat wes nang turu enggak gitu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam besok dicarikan solusi loh ya. Besok kita ya berkunjung ke siapa? Waraqah. Ini subhanallah. Jadi dipuji, ya, kemudian dinyamankan dulu, istirahat yani dulu. Besok kita ajak. Ya, subhanallah, jarang kita dapati yani wanita seperti ini. Makanya pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam susah untuk menghilangkan kenangan indah yani apa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian seperti itu. Nggih. Kan anjuran kita menikah pada orang wanita itu dicari yang sepupu. Maksudnya sepupu itu kan sebagai contoh Rasulullah dengan Khadijah kan itu kan tidak sepupu. Maksudnya dari segi kekayaan juga belum. Iya. Apa itu makna sekufu itu? Sekufu itu adalah ya apa? Standarnya itu adalah keimanan. Ya, standarnya itu adalah kesolehannya. Ini adalah jadi pendapat yang lebih mendekati yakni kebenaran, dan ini adalah pendapatnya yakni jumhur. Salah satunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala demikian, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga yakni berpendapat yakni demikian. Maka yakni kufu ya itu adalah yakni orang-orang yang yakni sebenarnya memiliki kesamaan dalam hal yakni keimanan, dan ini adalah standar yakni utama. Ada sebuah hadis
Ya, bahwasanya al-kufu itu didasarkan yani pada nasab. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, barang siapa fima maknanya ya, yang menikah dengan orang-orang yang tidak yani senasab, ya, atau mungkin yani barangkali nasabnya itu jomplang yani sekali, maka yani anak-anaknya itu akan yani cacat dan sebagainya. Dan ini dibantah oleh para ulama, terutama ulama hadis, bahwasanya riwayat-riwayat yani seperti ini adalah riwayat yang hoax. Jadi sebenarnya al-kufu itu bukan pada nasab, bukan pada kekayaan, bukan hal sebagainya, tapi adalah al-kufu itu adalah pada yani keimanan. Ya, sedangkan kekayaan yani nasab itu adalah tambahan yani semata. Ya, tambahan yani saja. Allah taala yani a'lam. Demikian insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yani mudah-mudahan pada pekan yang berikutnya dan pertemuan selanjutnya ya bisa kita lanjutkan yani proses pasca Nabi SAW menerima wahyu ini, yaitu berdakwah yani secara yani samar atau sir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan yani kita pada lain waktu. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.